Berapa jam itu tidur berdiri? Ya 1 jam. 1 jam gantian? Iya. Jadi 1 jam dibangunin, Bangunin. ganti orang lain. Ganti. 1 jam lagi gantian, bangunin orang lain. Berapa hari sempat mengalami itu, Pak? Kalau anak saya cuma 2 hari. 2 hari? 2 hari. Dan langsung telepon ke Bapak? Telepon saya. Temui dia, kemudian? Dia dibilangnya, Pak, daripada anak kita sengsara bayar aja lah. 7 juta? 7 juta. Cash bayar langsung. Rp400.000 seminggu itu pasti habis. Habis. Ya berarti kurang lebih 3 juta lah sebulan Bapak harus memberikan uang itu ke anak Bapak di Rutan Sialang Bungkuk. Dari mana Bapak punya 3 juta sebulan sebagai pensiunan? Tapi saya kan bekerja lagi untuk membantu anak saya ini. Bapak khusus bekerja hanya untuk membiayai anak Bapak sekarang? Iya. Saudara, saya persis berada di depan pintu gerbang utama rumah tahanan Rutan Sialang Bungkuk di Pekanbaru Riau. Saya akan coba memasuki ke rutan ke dalam. Eksklusif, ikuti perjalanan saya, saudara. Permisi. Sama Tuhan. Saya Aiman, Kompas TV, mau ketemu dengan Pak Kepala Rutan, Pak. Oke, baik. Sehat-sehat semua? Ada kurang apa sekarang di sini? Kurang makan. Makan sama rokok. Nah, jangan rokok dong, nanti sakit. Makan cukup nggak? Cukup makan. Benar. Minum air putih cukup. Air keran, Pak. Air keran. Saudara, tempat titipan tahanan rutan ataupun lapas, rumah tempat menjalani hukuman. Keduanya bernama penjara. Ada 1001 cerita. Mulai kasak-kusuk warung kopi hingga berita-berita di televisi. Rencana teror, mengatur perdagangan narkoba hingga asusila kerap menjadi topik utama. Tapi ada satu yang belum pernah terungkap sempurna. Saudara, saya Aiman Wicaksono, saya telusuri Rutan Sialang Bungkuk di Pekanbaru Riau, di mana terjadi ratusan tahanan dan narapidana kabur yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Saudara, ikuti saya, eksklusif dalam Bisnis Tersembunyi dalam Penjara. Ini adalah video amatir. Video ini merekam ratusan narapidana dan tahanan Rutan Sialang Bungkuk di Pekanbaru Riau yang membobol pintu dan kabur. Kali pertama terjadi di Indonesia. 448 penghuni rutan melarikan diri setelah terjadi kerusuhan di dalam. Kamu ngapain lari? Lepas semua, Pak, dibuka semua pintunya. Siapa yang bebasin? Kawan-kawan situ, jadi semua lari kabur. 448 dari 1.870 narapidana dan tahanan yang menghuni Rutan Sialang Bungkuk melarikan diri. Sekitar 300 diantaranya sudah kembali ke rutan dan sisanya lebih dari 100 narapidana alias orang yang menjalani hukuman dan tahanan yang masih berproses di pengadilan masih dalam pencarian. Tidak hanya polisi yang dibantu dengan tentara, banyak warga yang juga turut membantu para petugas. Dia pas duduk di warung, duduk di warung, dia minta diantarkan ke apa ini. Memang kami udah curiga kalau dia apa, napi. Jadi kami tanya, iya. Jadi dia minta tolong mau diantarkan ke sini lagi balik. Kerusuhan di dalam rutan dipicu masalah dalam penjara. Kelebihan penghuni alias overkapasitas menjadi penyebab utama. Dari sini mulailah bibit-bibit munculnya pungutan liar alias pungli yang memeras ribuan penghuni. Uang
miliaran rupiah setiap bulan dari hasil pungutan liar diduga terjadi di sini. Salah satu keluarga tahanan mengungkapkannya. Semua yang dikirim ke sana dimintain uang katanya, tersiksa katanya dia di sana. Kalau tidak dibayar dia tidur di kamar mandi, Pak. Dikirim nomor rekening sama saya, harus dibayar. Berapa dia minta, Bu? Berapa dia minta, Bu? 2 juta, Pak. Bu udah kirim. Dari mana di sini saya harus bayar kamar, di sana saya harus bayar kamar. Dari mana duit saya, Pak? Saya sendiri ngidupin anak, Pak. Memang anak saya bersalah, Pak, tapi jangan disiksa seperti ini. Saya tidak terima. Itu yang minta siapa, Bu? Orang sana, Pak. Oh. Orang dalam. Orang Saya tahanan, nggak orang tahu LP sana. pegawainya atau orang dalam yang di penjara itu, Pak. Pokoknya dia harus bayar. Jumlah saat ini 1.340. Melarikan diri 448. Tertangkap 269. Masih terus tertangkap 179. Laporan selesai. Kerusuhan dan kaburnya ratusan narapidana serta tahanan dari rutan jadi catatan hitam. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli bergegas datang ke rutan Sialang Bungkuk pasca kejadian. Yasona tak kuasa menyembunyikan kegeramannya. Kepala rutan yang lama semua dan apanya sudah dinonaktifkan, ditarik di Kanwil. Sementara menunggu pemeriksaan baik internal kami melalui Irjen maupun tindak pidana melalui Pak Kapolda dan Kapolres. Ya, yang baru akan menyusun langkah-langkah perbaikan. Jadi ruang transit itu saya minta dibuat proporsional jumlahnya, jangan menjadi alat peras. Ya, jadi mau digeser ke blok A ke blok B ada tarif, mau bertamu ada tarif, mau telepon ada tarif. Ya, ini semua ada yang 1 juta, ada yang ini. Coba kau hitung aja berapa besarnya itu. Imbas peristiwa kaburnya ratusan tahanan ini, Menteri langsung mengganti sebagian besar pejabat di lingkungan rutan, termasuk pejabat wakil menteri di Provinsi Riau alias Kepala Kanwil Pemasyarakatan. Saudara, saya berada persis di depan rumah tahanan negara kelas 2B Pekanbaru di Jalan Sialang Bungkuk atau yang lebih kenal dengan rumah tahanan rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru Riau. Di rumah tahanan inilah terjadi sejarah yang belum pernah terjadi sepanjang berdirinya Republik Indonesia. 448 tahanan kabur pada hari Jumat pekan lalu. Dan saudara, mereka kabur melalui pintu utama. Saya akan tunjukkan saudara, di sekeliling rutan Sialang Bungkuk ini, persis di depannya adalah hutan. Anda bisa melihat hutan yang cukup luas, karena saya tidak bisa melihat ujung dari perkebunan ini, dari hutan yang berada di sekitar rumah tahanan negara ini. Dan mereka kabur dari pintu utama menuju ke kanan kiri dan beberapa masuk ke dalam hutan ini. Dan ini pintu masuk utama dari rutan Sialang Bungkuk. Masih tampak aparat TNI dan juga Polri berjaga di rutan Sialang Bungkuk ini. Jumlah mereka masih ada puluhan yang masih berjaga-jaga sepekan setelah kejadian itu. Dan saudara, saya akan tunjukkan pada Anda di mana mereka pertama kali mendobrak pintu dan memanjat sehingga mereka bisa kabur. Ada jumlahnya 448 tahanan. Dan saudara, inilah pintu di mana mereka keluar dari rumah tahanan Sialang Bungkuk ini. Masih tampak jelas bekas las di pintu yang sangat tebal ini dan tingginya sekitar 3 meter. Mereka ada yang memanjat dan sebagian besar kemudian merusak dan menjebol pintu ini. Ini bekas las karena mereka menjebol pintu dan kemudian mereka kabur keluar dari rumah tahanan Sialang Bungkuk menuju ke jalan raya dan sebagian menuju ke hutan. Sampai sekarang masih ada 130 lebih tahanan yang belum kembali dari 448 tahanan yang kabur dari rutan di dalam ini. Saya akan coba ke sana, saudara. Menara pengawas di sana, saudara, dilakukan untuk mengawasi para tahanan, namun tidak kuasa karena ada begitu banyak tahanan yang kabur. Ada ratusan lebih, sementara yang menjaga
mungkin tidak sampai 100 orang. 400.000 seminggu itu pasti habis. Habis. Ya berarti kurang lebih 3 juta lah sebulan Bapak harus memberikan uang itu ke anak Bapak di Rutan Sialang Mungkuk. Dari mana Bapak punya 3 juta sebulan sebagai pensiunan? Tapi saya kan bekerja lagi untuk membantu anak saya ini. Bapak khusus bekerja Untuk hanya membantu. untuk membiayai anak Bapak sekarang? Iya.